Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa li asyhadu as-salihin lamal amilin jamil malaikatul muqarrabin syamdu qadratin syukur qasid Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaddatul wajidul masyayikh natal ahli bait wa qul najma sallallahu sallallahu syasham masallim sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa, kita melanjutkan ngaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Melanjutkan kemarin tentang bid'ah. Sesuatu itu dikatakan bid'ah, itu apa standarnya, apa alat ukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa mawazinuha thalathatun. Al-awwalu ayyanzura fil amri al-muhdathi. Fa in syahida lahu mu'dhamu syari'ati wa asluha falaysa bibid'atin. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillatu wa tanawalathu asy-syubhatu wastawat fihi al-wujuhu u'tubirat wujuhuhu fama tarajjaha min dzalika raja'at ilaihi. Berkata Syekh Zarruq yang telah mendefinisikan bid'ah di pertemuan selanjutnya, timbangan atau standar bid'ah itu ada 3. Yang pertama, ayyanzura fil umril al-muhdas, melihat perkara baru itu jika fa in syahida lahu mu'dhamu syariah, mayoritas pandangan syariat itu sesuai, tidak bertentangan, baik dari segi hukum-hukum maupun wa asluha, usul-usul fikihnya, maka bukan termasuk bid'ah. Artinya jika perkara baru yang tiba-tiba ada itu tidak bertentangan dengan syariat, ada usul fikihnya, maka itu bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badzalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalal. Sebaliknya, jika memang sesuatu yang baru itu tercegah, tidak boleh dari berbagai macam aspek, menurut syariah tidak layak, maka itu termasuk batil dan dolal, termasuk bid'ah yang dolalah. Wa in kana mimma taraja'at fil adillah wa tanawalathu asyubha wastawat fil wujuh u'tubirat wujuhuhu fama tarajjaha min dzalika raja'at ilaihi. Jika terdapat beberapa dasar atau dalil-dalilnya itu banyak sekali, samar, macam-macam, kemudian ada persamaan, ada kesesuaian antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, maka harus diteliti lebih lanjut dari berbagai aspeknya. Jika unggul aspek yang membolehkan setelah meneliti dari berbagai macam dalil tadi, ada kesesuaian, misalnya perkara baru itu tidak ada persis yang ada di Nabi, kemudian ternyata ada padanannya yang mungkin mirip atau dalilnya yang menguatkan, maka itu bisa tarajjaha min dzalika raja'at ilaihi. Jika itu unggul, pendapatnya yang memperbolehkan, maka dikembalikan menurut pendapat yang unggul itu. Artinya boleh dilakukan, bukan bid'ah. Itu timbangan yang pertama, standar yang pertama. Wal mizanus tsani i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Fa ma khalafa bi kulli wajhin fala 'ibrata bihi. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun.
Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Waqad waqa'a min qawaidihim annama amila bi as-salaf wa tabi'ahum al-khalaf la yasihu an yakuna bid'an wala madmuman wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu an yakuna sunnatan au mahmudan. Di bagian yang kedua adalah bahwa mempertimbangkan kaedah-kaedah dari para ulama salaf yang menjalankan perkara baru tersebut. Artinya mungkin perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, akan tapi ulama salaf kita ternyata sudah berinisiatif untuk melakukannya. Itu jika dilakukan oleh ulama salaf dan tidak bertentangan dengan syariat tadi, maka itu juga bukan termasuk dianggap bid'ah. Itu tradisi yang baik yang dilakukan oleh ulama salaf, kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama setelahnya, ulama khalaf, dan ya ini kata kuncinya wa ma wafaqa usulahum, dan sesuai dengan dasar-dasar agama dan bisa diterima baik menurut ilmu furu' maupun ilmu usul, maka itu juga termasuk bukan bid'ah. La yasihu ayyakuna bid'an wala madmuman. Ya, itu kaidahnya itu. Annama amila bis salaf wa tabi'ahum al-khalaf la yasihu ayyakuna bid'an wala madmuman. Apa yang dilakukan oleh ulama salaf dan ulama khalaf, maka itu tidak dikatakan bid'ah atau sesuatu yang tercela. Dan apa yang ditinggalkan bukan berarti itu termasuk dikatakan sunnah atau sesuatu yang baik. Wa ma athbatu aslahu wa lam yurid anhum fi'luhu faqala Malik bid'ah. Kalau menurut Imam Malik, apa yang ditetapkan oleh ulama wa ma'athbatu aslahu wa lam yurid anhum fi'luhu. Jadi jika ulama salaf itu ada sesuatu yang ditetapkan secara usul tapi mereka tidak melakukannya, menurut ulama madhab Maliki termasuk bid'ah. Li'annahum lam yatsrukuhu illa li amrin indahum fihi. Karena mereka tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang diperintahkan kepada ulama salaf. Artinya kalau menurut pendapat Imam Malik ada dalilnya tapi tidak dilakukan oleh ulama salaf, maka itu termasuk bid'ah. Artinya jangan dilakukan menurut pendapat madhab Maliki. Sebaliknya waqala Syafi'i laisa bid'ah. Hal tersebut bukan berarti bid'ah. Wa illam ya'mal bi salaf, walaupun tidak dilakukan oleh ulama salaf. Kenapa? Li'anna tarakahum lil amal bihi qad yakunu li'udrin qama bihim fil waqti au lima huwa afdhalu minhu. Bisa jadi menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Malik bin Anas, peletak dasar mazhab Maliki, termasuk ulama yang ahli hadis, pengarang Muwatta, banyak sekali menggunakan referensi-referensi hadis sebagai dasar istinbatul hukminya, peletakan mazhabnya. Sebaliknya kalau Imam Syafi'i adalah muridnya, beliau memadukan antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis, dengan teks-teks dari hadis juga dipadukan dengan logika-logika atau pikiran-pikiran yang mulia dari Imam Syafi'i. Kalau tadi menurut Imam Malik itu bid'ah, menurut Imam Syafi'i tidak. Artinya bahwa walaupun mungkin ulama salaf itu tidak melakukan perbuatan itu, bisa jadi mereka meninggalkannya itu karena ada udzur atau karena ada amal yang lebih afdal daripada amal yang ditinggalkan oleh ulama salaf itu. Ini sudah biasa. Perbedaan pendapat antar ulama itu sudah biasa. Guru dan murid beda itu biasa. Nanti Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali, itu juga meletakkan dasar madhab Hambali sendiri.
Wal ahkam ma'khudatun minasyari' wa qad athbatahu. Hukum yang diambil dari syariat sudah pasti dan jelas. Wa ikhtalafu aidan fima lam yurid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun. Faqala Malik bid'ah wa qala Syafi'i laisa bid'ah. Jadi jika hukum yang sudah jelas tertulis dalam syariat, kemudian ada hukum yang ikhtilaf, artinya tidak termasuk lam yurid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubha, tidak ada dasarnya dari sunnahnya Kanjeng Nabi ataupun yang menyerupainya, berkata Imam Malik hal tersebut bid'ah. Menurut Imam Syafi'i bukan bid'ah. Wastunida li hadis, menurut pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis, ma taraktuhu lakum fa huwa afun. Apa yang aku tinggalkan untukmu, apa yang aku tinggalkan untukmu, artinya apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu fawa afun, dimaafkan. Artinya sepanjang hidup Nabi yang mulai diangkat jadi Rasul umur 40 sampai kembali ke hadirat Allah, durasi kurang lebih 23 tahun tersebut, bisa jadi Kanjeng Nabi tidak melakukan semua hal yang mana itu kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang tidak dilakukan Nabi itu afwan, dimaafkan. Artinya ya bisa jadi memang dengan segala keterbatasan waktunya Nabi belum melakukan itu. Nanti ada contohnya. Qala wa ala hadza ikhtilafun fi darbil idarah. Ini contohnya. Nabi itu tidak pernah membuat organisasi, tidak punya membuat manajemen jamaah. Lah, Nabi yang tidak pernah buat organisasi kayak NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu, apakah buat organisasi itu termasuk bid'ah? Menurut pendapat Imam Syafi'i itu bukan termasuk bid'ah. Juga wa dzikri bil jahri wal jam'i wat du'a. Begitu juga zikir dengan terang-terangan, ada majelis-majelis yang atau setelah salat baca zikir dengan jahar. Kemudian berkumpul istighosah bareng, doa bareng, majelis maulid wa ta'lim dan lain sebagainya. Idh warada fil hadits at-targhib fihi wa lam yurid anis salaf fi'luhu. Walaupun ada hadis yang menganjurkan untuk melakukan itu, tapi ulama salaf tidak melakukannya. Jadi ada hadis yang menganjurkan untuk kumpul bareng, kemudian doa, kemudian zikir, tapi ulama salaf jarang yang melakukannya. Itu menurut Imam Syafi'i bukan termasuk bid'ah. Thumma kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimuqabilihi li hukmihi bima adahu ilahi ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'diyatun wa la yasihu lahu alqawlu bibutlani muqabilihi li qiyami syubhatihi. Walau qila bidzalika la addi ila tabdi'il ummah kulliha. Ini yang menarik sekali ini. Bahwa setiap sesuatu yang dianggap bid'ah yang berbeda dengan hukum, yang mana itu hasil dari ijtihad, maka itu tidak boleh dianggap batal oleh orang yang berbeda terhadap pendapat itu. Artinya ini, menurut ulama A setelah ijtihad ini boleh, kemudian menurut ulama B itu tidak boleh. Yang paling bijaksana menghadapi itu adalah bukan saling mengklaim, artinya saling menuduh, saling menyalahkan atau membenarkan. Yang paling bijak adalah ya wes, kalau kita yakin bahwa ini benar, ada dasar-dasarnya, monggo dilakukan tanpa harus melihat atau menuding orang lain yang melakukan selain itu salah. Kenapa? Kalau itu terus terjadi, maka dikhawatirkan walau qila bidzalika la atti ila tabdi'il ummah kullah. Maka semua orang akan saling membid'ahkan. Yang suka zikir jahar membid'ahkan orang yang zikir sir. Yang suka sholawatan, yang suka istighosah akan membid'ahkan orang yang tidak menyukainya. Begitu juga sebaliknya. Maka kalau saling membid'ahkan, justru yang terjadi bukan persatuan umat, maka yang terjadi justru kekacauan di masyarakat. Saya mendengar Habib Quraish Shihab bercerita ada kejadian di Mesir zaman dulu, orang berbeda pendapat tentang sholat tarawih,
Ada yang berpendapat 8 rakaat, ada yang berpendapat 20 rakaat. Kemudian masuk ke masjid debat. Sehingga ketika debat itu terjadi percekcokan. Yang 8 dengan berbagai macam dalilnya, 20 dengan macam dalilnya. Akhirnya tidak ketemu, hampir terjadi perkelahian. Kemudian datanglah ulama besar. Kalau ulamanya itu Hasan al-Banna. Kemudian disampaikan masalah itu kepada ulama itu. Jawaban ulama itu sangat luar biasa. Mana yang lebih benar, 8 atau 20? Karena sama-sama ngotot kedua belah pihak. Wis, yang paling benar sekarang adalah kita tutup masjid ini, tidak usah sholat tarawih. Kaget semua. Hah? Kenapa? Karena persatuan umat muslim, karena orang yang tidak bertikai itu kewajiban kita semua. Sedangkan sholat tarawih adalah sunat. 8 benar, 20 benar, monggo dilakukan. Yang sholat 8 rakaat, yang monggo 8, 20 monggo 20, tanpa harus saling menyalahkan. Yang memang kalau yakin 20 itu yang paling benar, dia monggo itu dilakukan. Tanpa menyalahkan 8 bid'ah. Tidak bisa. Atau sebaliknya, 20 bid'ah dan lain sebagainya. Seandainya semua itu saling membid'ahkan, kacau sebuah tatanan peradaban masyarakat. Ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada contoh yang luar biasa yang terjadi jika zaman Kanjeng Nabi. Waqad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'i ma adahu ilahi ijtihadu sawa'un qulna al-musibu wahidun au muta'addidun. Jadi hasil ijtihad dari cabang-cabang ilmu atau dari terutama ilmu fikih itu kebenarannya adalah al-musibu wahidun au muta'addidun. Kebenaran tunggal atau kebenaran majmu', kebenaran yang macam-macam. Artinya ijtihad ulama satu dengan ulama yang lain itu tidak bisa saling menyalahkan. Artinya ya ijtima itu benar, ijtihad itu benar, sama-sama benar. Misalnya Imam Syafi'i berkata seperti itu, Imam Malik berkata seperti itu, sama-sama benar. Sebagaimana cerita waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusallina ahadun al-asra illa fi baini Quraidah. Fa'adrakahum al-asra fil tariq, faqala ba'dhum amirna bil ajalah wa sallu fit tariq. Wa qala akharun amirna bis salat hunaka fa akhru wa lam ya'ba sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Fadalla dhalika ala sihhatil amal bima ala sihhatil amali bima fahma min syari'i idlam yakun anil hawa. Bima fuhima minasyari'i idza lam yakun an hawa. Pada zaman Nabi ketika terjadi perang, saya lupa perang apa, kalau nggak salah ada sebuah misi yang diperintahkan Nabi kepada para sahabat. Misi itu adalah menuju Bani Quraidah. Itu ada di cerita sejarah, saya pernah baca di kitab Rohiqim Maktum. Pesannya Nabi sederhana, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kemudian para sahabat memacu perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan masuk waktu sholat asar. Kemudian para sahabat ini berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang pertama, fa'adrakahum al-asra fit tariq. Mereka menemukan bertemu waktu sholat asar di jalan. Sebagian berpendapat amirna bil ajalah wa sallu fit tariq. Kita diperintahkan Rasul untuk bersegera, sehingga ketika kita bersegera kita datang di Bani Quraidah sebelum waktu sholat asar habis. Sedangkan kenyataannya sekarang kalau kita paksakan memacu perjalanan kita sampai kehilangan waktu sholat asar, maka menurut pendapat sebagian sahabat itu kita sholat sekarang saja, takut waktu sholat asarnya habis. Karena substansi perintah Nabi itu kita mempercepat perjalanan.
Kemudian qala akharun, sebagian pendapat sahabat lagi, kalau yang pertama tadi itu kontekstual, mencoba menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah tekstual. Amirna bis sholat hunaka, kita diperintahkan sholat di Bani Quraidah. Fa'akhiru, maka mereka tetap melakukan perjalanan sampai Bani Quraidah, sehingga mereka sholat asar yang tidak nutut di waktunya itu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi, sholat asarnya di Bani Quraidah. Misalnya karena sholat asarnya sudah habis, mereka tetap melakukan sholat asar di Bani Quraidah. Bisa jadi itu qadha karena waktu sholat asarnya habis. Ya. Kemudian yang terjadi itu diceritakan kepada Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Walam ya'ba. Nabi sama-sama tidak menyalahkan keduanya. Artinya sama-sama benar. Yang kontekstual tadi benar, yang tekstual juga benar. Fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minasyari'. Maka bisa diambil istidlal, diambil dalil tentang sahnya sebuah perbuatan jika fihima minasyari', diambil dari syarak, asal itu tidak karena hawa nafsu. Asal tidak karena hawa nafsu. Wal mizanus talis, mizanut tamyiz. Standar yang ketiga adalah standar tamyiz. Tamyiz bisyawahidil ahkam, membeda-bedakan dari berbagai macam hukum syariat. Wa tafsiliyun, ada perinciannya, yang qasimul aqsam syariat sita, dibagi menjadi hukum syariat yang 6 itu, yaitu al-wujub, a'ni al-wujuba, wan nadba, wat tahrima, wal karahata, wa khilafal aula, wal ibaha. Fa kullu ma in haza li aslin bi wajhin sahihin wadhihin la budda fihi ulhika bihi wa ma la fa huwa bid'ah. Wa ala hadha al-mizan jara katsirun minal muhaqqiqin wa